Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anak-anak pada channel yang sama, yaitu video pembelajaran geografi bersama Budiah Kurniawati. Kali ini Ibu akan mengkaji tentang unsur-unsur cuaca. Gejala cuaca terbentuk dari berbagai unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur pembentuk cuaca berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, angin, awan, dan curah hujan. Berikut akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang penyinaran matahari. Matahari memancarkan sinar ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Intensitas sinar matahari yang diterima setiap wilayah di permukaan bumi berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan cuaca dan iklim. Awan menjadi salah satu faktor paling berpengaruh terhadap penyinaran matahari. Semakin luas dan tebal tutupan awan di suatu tempat, intensitas penyinaran matahari semakin sedikit. Lama penyinaran matahari berpengaruh terhadap jumlah energi radiasi surya. Bagi makhluk hidup, penyinaran matahari sangat penting untuk kelangsungan kehidupan. Pertumbuhan tanaman terjadi dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Pengukuran penyinaran matahari menggunakan alat solarimeter. Unsur penyinaran matahari mampu memanaskan atmosfer secara langsung dan tidak langsung. Kedua, suhu udara. Suhu udara menunjukkan tingkat relatif panas atau dinginnya atmosfer. Pengukuran suhu udara dapat dilakukan dengan termometer dan hasilnya dinyatakan dalam satuan derajat Celcius dan skala Fahrenheit. Tempat atau lokasi yang memiliki suhu sama disebut isoterm. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer maksimum dan termometer minimum. Selain termometer maksimum dan termometer minimum, terdapat termometer 6 yang sering digunakan. Termometer 6 berisi cairan alkohol dan air raksa. Cairan dalam termometer ini akan memuai jika mengalami pemanasan. Yang ketiga yaitu kelembaban udara atau kelengasan udara. Udara yang kita hirup mengandung uap air. Udara yang mengandung uap air sebanyak kemampuannya disebut udara jenuh. Uap air di udara berasal dari air tanah dan air permukaan. Higrometer merupakan alat pengukur kelembaban udara. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak dan kelembaban relatif. 4. Tekanan udara. Udara mempunyai massa dan tekanan seperti tanah dan air. Tekanan udara atau tekanan atmosfer merupakan ukuran tekanan udara di permukaan bumi yang menekan ke segala arah. Alat ukur yang dapat dipakai untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer. Tekanan udara di suatu tempat dipengaruhi faktor temperatur atau suhu, uap air, dan ketinggian tempat. Tekanan udara juga berbeda menurut ketinggian tempat dan lintang. Oleh karena itu, permukaan laut biasa digunakan sebagai standar tekanan udara normal. Daerah yang memiliki suhu udara tinggi umumnya memiliki tekanan udara lebih rendah. Penyebaran tekanan udara di permukaan bumi dapat dilihat secara vertikal maupun horizontal. 5. Angin. Perbedaan tekanan udara yang menyebabkan pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah disebut angin.
Pergerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dapat berlangsung secara vertikal maupun horizontal. Pergerakan udara secara vertikal disebut arus udara. Angin merupakan pergerakan udara secara horizontal. Angin tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Yang keenam, awan. Proses pengembunan atau kondensasi uap air di udara yang melampaui titik jenuh pada ketinggian tertentu menyebabkan uap air menjadi titik-titik air di udara. Titik-titik uap air yang berkondensasi di udara disebut awan. Menurut bentuknya, awan dibedakan menjadi awan sirus, awan kumulus, dan awan stratus. 7. Curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dalam waktu tertentu. Alat penakar curah hujan disebut rain gauge. Alat penakar hujan atau rain gauge biasa menggunakan satuan milimeter. Tempat-tempat yang memiliki curah hujan sama pada peta dinamakan garis isohyuts. Curah hujan dapat diukur secara temporal selama 1 hari atau 24 jam. Ketersediaan data curah hujan secara temporal dapat disajikan harian, bulanan, dan tahunan. Demikian unsur-unsur cuaca. Semoga kalian paham. Sehat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.